Kayak dulu tuh ada orang ceramah di panggung, Jokowi banci, Jokowi banci, buka celananya, nanti datang bulan haid. Padahal di situ banyak tentara, banyak polisi loh Pak. Tentaranya melipir dewe-dewe pulang. Nggak enak menghina presiden. Saya tanya Pak polisi, ngapa nggak ditangkap? Nggak enak Pak Ustadz, itu kan Habib. Nah inilah Pak, itulah yang membuat Habib itu bukan cucu Nabi, karena kelakuan mereka nggak cocok. Mereka hanya memperalat Nabi saja. Nggak enak kalau ditangkap, nanti dikira mengkriminalisasi cucu Nabi Bapak Ibu. Itu yang dikhawatirkan. Tapi sesuai dengan rumus hadis, yang menghina pemerintah suatu hari nanti akan berbalik, dia akan dihinakan kembali. Dan terbukti dia yang menghina Jokowi banci tidak lama masuk penjara gara-gara ngelututin anak orang itu. Preman suruh naik panggung Pak, gawenya nantang-nantang, gawenya marah-marah, gawenya ngajak berantem. Hati-hati, hati-hati, kita sedang dihadapkan dengan zaman kamuflase. Gayanya islami tapi dakwahnya provokasi, tukang caci maki. Hari ini kan di panggung-panggung dakwah nasional, di panggung-panggung dakwah Indonesia, banyak orang yang pakai imamah udang-udang, banyak orang yang pakai jubah agama. Mereka berdiri di panggung-panggung dakwah, panggung-panggung ceramah, mimbar-mimbar khutbah, tapi ceramahnya isinya caci maki dan provokasi, menghina pemerintah dan mengadu domba umat. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, abghadul ibad illallah, hamba Allah yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah mangkana taubuhu khairan min amali, barang siapa yang jubahnya lebih baik daripada amal perbuatannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulangin, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Ini masalah Bapak Ibu. Itulah mengapa banyak orang yang terperdaya Pak. Itu cara mereka nipu. Saya ambil contoh, mereka cara cuci otak. Ibu-ibu jawab, nek di kongkon milih bela Islam atau bela NKRI? Kafir sampai ya. Milih bela Islam, ngapunten nggih Bu Nyai, ngapunten. Milih bela Islam atau bela NKRI? Nah lo bingung. Milih bela Islam apa NKRI? Ya bela Islam lah, wong agama aku kok. Milih bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Milih taat Allah nopo taat pemerintah? Allah dong. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila buatan manusia. Nah, sekarang serempak jawabnya. Enggak akan ditangkap sama Densus, enggak. Milih Al-Quran nopo Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah apa taat pemerintah? 2 menit jadi teroris semuanya. Itulah pertanyaan jebakan. Jadi begini Pak Kades, itulah mengapa warga banyak yang masuk kelompok radikal, karena inilah jebakannya Bu. Sama kayak jenengan ditanya begini, milih taat Allah apa taat suami? Kalau panjenengan milih taat suami, kafir kalih Gusti Allah. Tapi kalau milihnya taat kalih Gusti Allah, dicerai sama lakinya. Karena itu bukan pilihan. Jawaban yang benar taat suami, perintah Gusti Allah. Itu baru semak, cerdas itu. Milih taat Allah apa taat orang tua? Jawaban yang benar mentaati orang tua, perintah Gusti Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi gitu cara jawabnya. Milih taat Allah apa taat pemerintah? Jawaban yang benar taat kalih Pak pemerintah, taat kalih Pak Kades, itu merupakan perintah Gusti Allah.
Presiden kita siapa namanya? Prabowo Subianto. Gubernurnya Rahmat Mirzani Jausal. Bupatinya Egi. Kadesnya Mustafa. Oh mantep. Saya dari tadi mikir nama Pak Kades tadi siapa ya? Ketahuan juga sekarang, Pak Mustafa. Udah kayak lagu. Oi, nyaut cocok. Jadi ngapunten ge, walaupun Pak Kades niki kurulan cungkring, mirip kali Pak Jokowi ge, beliau itu sakral loh Bu. Beliau itu disebut dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Kata minkum ini ya Pak Kades, minkum iku pimpinan nang lingkunganmu dewe. Minkum niku ya Pak Kades, ulil amri minkum Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, lan Pak Presiden. Itu minkum. Kita wajib untuk taat. Makanya kalau kita melawan pemerintah yang sah, kita melawan Allah dan Rasulnya. Saya ambil contoh. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, suatu hari nanti awas, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Halo. Mengkritik Pak Kades boleh, menghina kagak boleh. Mengkritik Presiden Prabowo wajib kalau ulama Pak, apalagi ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, wajib itu mengkritik pemerintah untuk mengingatkan. Tapi menghina presiden nggak boleh. Kayak dulu tuh ada orang ceramah di panggung, Jokowi banci, buka celananya, nanti datang bulan haid. Padahal di situ banyak tentara, banyak polisi loh Pak. Tentaranya melipir dewe-dewe pulang. Nggak enak menghina presiden. Saya tanya Pak polisi, ngapa nggak ditangkap? Nggak enak Pak Ustadz, itu kan Habib. Nah inilah Pak, itulah yang membuat Habib itu bukan cucu Nabi, karena kelakuan mereka nggak cocok. Mereka hanya memperalat Nabi saja. Nggak enak kalau ditangkap, nanti dikirain mengkriminalisasi cucu Nabi, Bapak Ibu. Itu yang dikhawatirkan. Tapi sesuai dengan rumus hadis, yang menghina pemerintah suatu hari nanti akan berbalik, dia akan dihinakan kembali. Dan terbukti dia yang menghina Jokowi banci, tidak lama masuk penjara gara-gara ngelututin anak orang itu. Preman suruh naik panggung Pak, gawenya nantang-nantang, gawenya marah-marah, gawenya ngajak berantem. Hati-hati sama pemerintah. Selanjutnya, milih bela Islam atau bela NKRI. Bela negara itu adalah perintah Islam. Hubbul watan minal iman kan? Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Wahai penduduk negeri, ya ahlal waton, wahai penduduk negeri bangsa Indonesia, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta NKRI ini adalah bagian dari komitmen keimanan kita. Wala takun minal hirman, jangan jadi pemalas, jangan berpangku tangan. Inhadu ahlal waton, hayo bangkit bangsa Indonesia. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma. Indonesia negeriku, Indonesia bangsaku, Indonesia negara NKRI ku. Engkau panji martabatku. Barang siapapun yang datang untuk mengancammu akan musnah di bawah jari. Kita lawan orang yang ingin merusak NKRI. Tepuk tangan lagi. Oh ini ngaji negara, tenang ini ngaji negara. Ini Pak Presiden langsung senang sama saya nih kayaknya ya. Tapi kulom bela-bela begini ini belum pernah diundang sama istana, belum pernah. Pesantren saya belum dibantu-bantu juga gitu ya. Orang Wahabi itu kalau bikin pesantren mah enak Mbak. Bangunnya megah-megah, nah kita susahnya Bapak Ibu ngandelin sedekah jariah jamaah kita yang ikhlas-ikhlas itu. Jadi balik lagi Bapak Ibu, NU itu satu setia kepada negara, NU itu setia kepada pemerintah yang sah. Dan ingat, NU bukan partisan partai politik. Saya ingatkan pada kesempatan kali ini, NU bukan partisan politik. Khitoh NU 1926, NU tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi tidak ada satupun boleh partai politik yang berani mengklaim NU. Nggak boleh. Politik NU itu politik NKRI, high politik.
politik negara. Kesetiaan NU bukan kepada partai politik, kesetiaan NU kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah NU. Ini yang harus kita catat sebetulnya. Tapi mohon maaf, ngapunten ge kepada pengurus-pengurus NU. Ini pengurus NU banyak jadi urusan zaman sekarang ini. Ya Pak ya. NU itu yang masih tulus-tulus, MWC ke bawah. Apa meneh nang ranting seikhlas-ikhlasnya itu Pak. Tapi kalau sudah PC ke atas, ada yang pengen nyalon bupati lah, ada yang pengen nyalek lah, minimal jadi tim sukses. Begitu dapat duit dimakan dewe dengan memanfaatkan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu tidak boleh sedemikian rupa. Kualat nanti kali Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kali muasis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya Bapak Ibu, saya salut Pak, kali kiai-kiai kampung, coba kiai-kiai kampung kita paling banter ya jadi roi surya, jadi suryanya, jadi mustasa, nggak kenal duit kiai-kiai kampung mah. Yang tukang ngolah itu tanfiziah, ini tak marahin dulu tanfiziah ini. Suka ngolah, jadi tim sukses bupati, begitu ketua MWC dapat dewe, yang lain gak kagak kebagian, muslimat ditinggalkan. Ini kenyataan loh Pak. Jangan begitu ngebawa NU. Ini amanah yang sungguh luar biasa. Sekarang kita sholawatan dulu. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pantat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Tang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai bingungi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai bingungi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa.
hidup lebih berarti. Jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban. Jadikanlah hidup lebih berarti. Jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama